Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius 5 ayat yang 9. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, pada saat ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan konflik, penuh dengan konfrontasi. Konflik atau konfrontasi bisa terjadi di antara bangsa-bangsa, antar suku, antar agama, antar keluarga. Ribut suami dengan istri, ribut antara anak dengan orang tua, konflik antara si kakak dengan si adik, konflik antara mertua sama menantu, konflik antara rekan kerja, konflik antara atasan dengan bawahan, konflik di dalam pelayanan, konflik antar sesama rohaniwan pun bisa terjadi Bapak Ibu. Di tengah-tengah dunia yang penuh konflik inilah, maka Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yesus mengajarkan tentang konsep damai, saudara. Kata damai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berusaha untuk tidak bermusuhan, berusaha untuk tidak bertentangan, aman, tentram dan tenang. Dalam kehidupan sehari-hari setidaknya ada 3 cara orang berdamai. Yang pertama, berdamai dengan kekuatan yang besar atau dengan otoritas yang lebih tinggi. Ketika saudara mempunyai kekuatan yang besar, orang-orang di sekitar saudara yang memiliki konflik dengan saudara akan dengan mudah berdamai atau mengalah dengan saudara. Kenapa? Karena saudara punya power yang besar sehingga tidak ada yang berani macam-macam sama saudara. Yang kedua, berdamai dengan menggunakan uang. Banyak konflik bisa terjadi dibereskan dengan uang. Misalnya ada seseorang yang sedang mengendarai sebuah mobil. Tiba-tiba saudara tabrak kendaraannya dan rusak parah. Dan ini pasti akan mendatangkan keributan. Tetapi karena saudara orang yang kaya raya, saudara bisa menyelesaikan masalahnya dengan memberikan sejumlah uang yang banyak dan orang tersebut menjadi senang. Uang bisa menyelesaikan atau membeli kedamaian. Yang ketiga, berdamai dengan secara sementara. Maksudnya adalah saudara mikir-mikir dahulu, saudara berhati-hati untuk melanjutkan perselisihan yang ada karena ada resiko yang besar. Dan cara yang terbaik adalah berdamai sementara. Saudara berdamai dengan 3 hal tadi bukanlah berdamai yang dimaksud di dalam Alkitab. Jelas tidak demikian, saudara. Matthew Henry, seorang teolog besar, mengatakan bahwa orang-orang yang membawa damai adalah mereka yang memiliki watak cinta damai. Artinya orang yang selalu mencintai perdamaian, orang yang selalu memperjuangkan perdamaian, orang yang selalu menginginkan perdamaian, bahkan orang yang bersuka cita dengan perdamaian. Matthew Henry memberikan contoh-contoh tentang cinta damai. Misalnya, belajar bersikap tenang ketika menghadapi konflik. Tidak reaktif terhadap konflik. Tutur kata yang penuh damai pada waktu konflik. Tidak berkata kasar atau menyalahkan. Tidak mudah marah. Tidak memprovokasi terhadap adanya konflik. Tidak menambahkan pemicu masalah. Meredakan yang panas hati. Meresponi penawaran perdamaian dari pihak lain dengan yang baik. Berusaha untuk memperbaiki keretakan. Hubungan yang di antara dirinya dengan orang lain atau hubungan orang lain dengan orang lain dibawa menjadi damai dan selalu meredakan ketegangan. Saudara, membawa damai itu ada kalanya merupakan usaha kasih yang tidak dihargai dengan rasa terima kasih oleh banyak orang. Bahkan bisa dimusuhi, saudara. Usaha membawa damai bisa gagal dipahami dan diserang oleh kedua belah pihak. Namun perbuatan membawa damai adalah perbuatan yang diminta oleh Yesus. Dan perbuatan kasih kepada sesama. Saudara, Kristus datang ke dunia ini untuk melenyapkan perseteruan antara Allah dengan kita. Kita dapat mengalami damai yang sejati. Dan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus yang mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Yesus adalah Raja Damai. Dan Yesus adalah sumber kedamaian kita. Yesus sang Raja Damai meminta kita murid-muridnya bukan menjadi peacemakers. Yaitu orang-orang yang kehadirannya justru memecah kedamaian, mendatangkan kekacauan, atau membuat keributan.
Yesus sang Raja Damai meminta kita murid-muridnya untuk menjadi peacemakers. Untuk menjadi pembawa damai. Kiranya Yesus sang Raja Damai memberikan kekuatan, pertolongan, dan keberanian kepada kita untuk menjadi peacemakers. Menjadi pembawa damai. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan limpah anugerahnya. Amin.